Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini, saya membahas pertandingan Manchester menghadapi West Ham ya. Terlihat di laga ini Manchester dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan West Ham dengan formasi 3-5-2 ya. Ini beberapa pemain yang akan absen. Jadi untuk laga ini saya melihat dari handicap memang masih belum stabil ya. Tetapi saya mengira kemungkinan besar laga ini akan menciptakan 3 gol ya. 3 gol bahkan bisa lebih laga Manchester menghadapi West Ham. Selanjutnya saya membahas pertandingan Tottenham menghadapi Crystal Palace. Terlihat di laga ini Tottenham dengan formasi 4-3-3, Crystal Palace dengan formasi 3-4-2-1 ya. Son Heung-min nampaknya masih akan absen di laga ini. 4 pemain untuk tuan rumah Tottenham, sedangkan 3 pemain untuk kubu tim tamu Crystal Palace. Jadi untuk laga ini Tottenham mendekati zona merah, jadi kemungkinan besar Tottenham di laga ini bisa berakhir di skor imbang ya. Kemudian dari Serie A Italia saya membahas pertandingan Verona menghadapi Lecce. Terlihat laga ini Verona dengan formasi 3-5-1-1, Lecce dengan formasi 4-2-3-1. Ada 2 pemain akan absen untuk Verona, Lecce begitu juga 2 pemain. Klasemen sementara ini nampaknya pertandingan papan bawah ya. Kemungkinan besar untuk laga ini nampaknya bisa berakhir di skor imbang untuk laga Verona menghadapi Lecce. Masih di Serie A Italia, di laga ini saya membahas pertandingan Torino menghadapi Inter Milan ya. Torino dengan formasi 4-2-3-1, Inter dengan formasi 3-5-2. Cukup banyak tuan rumah Torino mengalami cedera. Ini untuk Inter ini adalah Lautaro Martinez ya. Striker saya melihat ini ada Korea dan Abramovich ya. Kemungkinan besar ini Inter akan golnya tidak begitu banyak. Tapi saya melihat dari klasemen sementara Inter mengejar juara dari Serie A Italia. Oke, selisih poin dengan Napoli. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Inter bisa meraih kemenangan, tetapi gol tidak akan terjadi 3 gol ya. Itu menurut versi saya sendiri untuk laga Torino menghadapi Inter Milan. Di laga lainnya saya membahas pertandingan Napoli menghadapi Genoa. Napoli dengan formasi 4-3-3, Genoa dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Napoli di laga ini 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk kubu tim tamu ada 6 pemain ya. Klasemen sementara Napoli ingin memecahkan atau ingin memastikan gelar juara Serie A ya dengan meraih 77 poin. Dan Torino ini masih cukup aman, cukup jauh dari zona merah. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Napoli mampu meraih kemenangan, mungkin selisih 1 gol, kemudian skor bisa jadi akan terjadi 3 gol bahkan bisa lebih. Kemudian dari Serie A Italia, Leganes menghadapi Espanyol. Di laga ini Leganes dengan formasi 5-3-2, Espanyol dengan formasi 4-3-3 ya. 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Leganes. Espanyol ada 2 pemain. Klasemen sementara ini pada yang papan bawah. Leganes mencoba keluar dari zona merah, tetapi Espanyol berada di peringkat 14. Saya mengira di laga ini tidak begitu mudah untuk Leganes menumbangkan Espanyol. Cenderung laga ini bisa berakhir di skor imbang, mungkin 0-0 ataupun 1-1 ya. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Barcelona menghadapi Real Madrid. Terlihat di laga ini Barcelona dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Real Madrid. Saya melihat di laga ini sekitar ada ini ada Koundé ya. Koundé akan absen, starter mereka Koundé. Sedangkan untuk Real Madrid cukup banyak, itu ada Alaba, Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy, Camavinga. Banyak pemain inti dari Real Madrid yang mengalami cedera. Klasemen sementara oke, ini masih memperebutkan juara dari La Liga Spanyol. Jadi saya mengira di laga ini setelah mempertimbangkan untuk laga Real Madrid menghadapi Barcelona, kemungkinan besar di laga ini akan terjadi 3 gol bahkan bisa lebih. Kemenangan nampaknya masih milik tuan rumah Barcelona. Oke baik, selanjutnya dari Bundesliga Jerman saya membahas pertandingan Leverkusen menghadapi Borussia Dortmund. Jadi untuk laga ini dengan formasi kalian bisa melihat Leverkusen formasi 4-2-3-1 ya. Sedangkan untuk Dortmund 3-4-2-1 formasi yang sama. Tuan rumah Leverkusen ini ada 5 pemain mereka yang akan absen. Dortmund di laga ini yaitu ada 2 pemain ya, 2 atau 1 pemain. Leverkusen ini masih cukup aman berada di puncak klasemen karena memang juara diambil oleh Bayern Munchen. Dortmund ini ingin melaju ke zona champion ya, karena ada 4 tiket Liga Champion dari Bundesliga Jerman. Jadi untuk laga ini dari pasaran masih belum ya. Kemungkinan besar ini bisa imbang ya untuk laga Leverkusen. Nampaknya tidak begitu mudah untuk Dortmund bisa meraih kemenangan di kandang Leverkusen, mengingat performa tandang Dortmund tidaklah begitu baik.